Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, selamat datang di podcast Bil Albab UII, tempat kita ngobrol santai tapi bermakna tentang isu-isu keislaman masa kini. Oke. Hari ini kita bakal bahas topik yang lagi ramai dibicarakan, yaitu fenomena aliran baru dalam Islam dan dampaknya terhadap peradaban Islam di Indonesia. Bareng aku, Azkar, dan teman-teman. Eh, saya Zaidan dengan NIM 2571194. Saya Baik. Noval dengan NIM 257111076. Saya Azami dengan NIM 24322011. Hmm. Oke. Oke, baik. Mungkin topik apa yang kita bahas hari ini, Pak? Askar, apa sih yang topik kita bahas hari ini? Topik yang kita topik yang kita bahas adalah tentang isu-isu keislaman masa kini. Baik. Hmm. Oh betul nih, kita harus melihat bahwa isu ini tuh bukan cuma fenomena kecil, tapi tuh bagian tantangan terbesar bagi umat Islam, apalagi buat generasi muda nih, yang akan meneruskan ajaran Islam nantinya. Oke, kita mulai dari hal dasar dulu ya. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan aliran baru dalam Islam yang sering muncul di Indonesia akhir-akhir ini? Oke, jadi menurut saya aliran baru dalam Islam sekarang itu adalah hal-hal yang menyimpang hal-hal yang menyimpang dalam ajaran Islam terdahulu sih. Seperti contoh sekarang itu jadi kayak seperti garam yang sudah diruqyah atau air garam yang sedang untuk ruqyah atau sujud ke kaki-kaki kiai-kiai gitu sih kalau menurut saya ya. Ya, setuju sih. Ini isu yang paling sering muncul di misal masyarakat. Apalagi misal di media sosial itu banyak sekali berita yang kurang enak. Sebenarnya air tuh tidak masalah sih, tapi keyakinan sama praktiknya itu loh, praktik dagangnya yang memanfaatkan keimanan. Jadi sebenarnya air tuh dari segi kesehatan tuh sebenarnya, dari kedokteran sendiri ya, air tuh sebenarnya sehat. Tapi kan ada air doa yang emang dengan embel-embel celupan kaki kiai itu yang bikin bisa menyembuhkan kesehatan, itu yang bikin masalah sebenarnya ya. Eh, Apalagi namanya kesehatan tuh bikin masalah besar itu. Nah, itu dia. Jadi bukan cuma soal produk, tapi lebih ke penyimpangan pemahaman dan niatnya. Kalau Ini dari makin pandangan diperparah kalau misal ada orang atau kelompok yang menganggap itu bahwa itu mendatangkan berkah itu. Wah, parah itu. Itu udah ngelenceng banget, itu udah enggak banget. Itu udah aneh. ya, iya, kenceng banget kalau sih. dari pandangan sosialnya, fenomena itu berpengaruh nggak sih terhadap masyarakat dan peradaban Islam di masa kini? Itu pengaruh banget. Contoh pengaruhnya jadi masyarakat tuh gampang percaya dengan hal-hal yang enggak kayak gitu atau kita bisa bilang takayul gitu. Jadi Ya. masyarakat bisa percaya kalau misalkan mereka minum minum air dari celupan kaki kiai bisa Nah, membuat mereka umur mereka panjang atau rezeki mereka berlimpah. Padahal itu enggak ada, padahal itu nah, bohong. iya sih dia masyarakat bisa kayak terintimidasi dari hal-hal itu sih. Iya, iya. Bisa. Nah, iya, padahal masih banyak loh Ustadz yang berdakwah tuh dengan yang tulus itu. Kayak ya sering kita temui di media sosial kan ada kan Ustadz yang dakwah tulus itu. Enggak ada kayak oknum-oknum citra, oknum-oknum ini yang bikin citra dakwah jadi rusak ini seperti ini. Nah, Ya padahal kan Nah, masih banyak kan maksud 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 saya tuh masih banyak kan hal yang ustadz-ustadz di luar itu kayak ngasih ngasih ceramah tanpa harus di gitu-gituin maksudnya kayak 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 harus harus ada syaratnya buat air-air gitu kan enggak masih banyak ustadz di luar tuh yang ngasih ceramah tuh ngasih dakwah itu ikhlas aja nggak minta bayaran tapi karena air-air itu masyarakat masyarakat jadi kepercaya jadi kepecah belah jadi umat Islam tuh di Indonesia tuh alirannya pecah belah. iya sih, bener banget sih. Menurutku selain itu juga ada juga faktor pada ekonomi juga kadang ada
orang yang memanfaatkan kepercayaan masyarakat demi keuntungan finansial. Ditambah lagi ada kurangnya pengawasan dari organisasi keagamaan, bikin misal hal-hal yang kayak gini bisa tumbuh begitu subur gitu di lingkungan. Dan mungkin ya kita jangan lupa ya sama masyarakat Indonesia yang terkadang kita sering itu loh, menganggap hal yang unik atau spiritual itu tuh cepet diterima gitu loh, daripada hal-hal yang sesuai dengan logika gitu loh. Iya. Ya Hmm. itu masalahnya sekarang. Maksudnya tuh gimana sih cara meminimalisir, gimana cara supaya masyarakat terkurangilah dengan percaya-percaya hal-hal yang enggak kayak gitu. Nah, itu tugasnya dari diri masing-masing sih. Iya sih. Sebenarnya kalau dari aku sendiri pun nawarin ada dua solusi sih sebenarnya buat kita deketin itu sebenarnya. Ada yang pendekatan jangka pendek sama jangka panjangnya. Nah, jangka pendeknya itu tuh kita harus memperkuat penyuluhan dan edukasi buat agama. Jadi buat masyarakat tuh sadar bahwa Islam tuh punya pedoman yang jelas, itu Al-Quran dan Sunnah. Kita juga harus melibatkan ustadz yang kompeten untuk memberikan pencerahan secara langsung ke masyarakat. Terus kalau jangka panjangnya mungkin ini harus berkaitan dengan pemerintah ya. Karena itu harus membuat regulasi atau pengawasan terhadap kegiatan keagamaan. Misalnya izin acara atau kajian itu kan harus ada verifikasi penceramahnya yang benar, nggak penceramah yang embel-embel apa bisa menyembuhkan segala penyakit gitu. Oke, aku tambahkan sedikit ya untuk setiap daerah perlu misal adanya organisasi keagamaan lokal yang aktif yang itu, dan juga pada organisasi bisa bantu masyarakat untuk memilas mana ajaran yang sesuai Al-Quran dan hadis mana yang enggak. Setelah kita membahas topik ini secara panjang lebar, sebelum kita tutup, aku pengen dengar satu kalimat refleksi dari masing-masing kalian. Oke. Kalau dari saya sih, kalau ini mulai dari saya ya. Kalau dari saya sih kata-kata kalimat penutup saya itu gampang, maksudnya buat masyarakat Indonesia yang sekarang ya, masyarakat jangan gampang percaya sama aliran baru. Jangan gampang percaya sama aliran baru yang embel-embel kayak harus minum air ini, harus minum air itu, yang takayul nggak usah dipercaya. Tetap fokus sama pendirian masing-masing aja, karena udah jelas maksudnya tuh kayak kita tuh harus pegang teguh tuh sama Al-Quran, sama Sunnah, dan sama ajaran-ajaran Nabi terdahulu. Jadi nggak usah ikut aliran-aliran baru yang sesat gitu. Itu dari saya sih. Nah, untuk dari saya mungkin bisa dari sisi sosial ya. Mungkin sebagai umat Islam kita harus saling bisa mengingatkan gitu, tapi dengan cara yang santun gitu, kayak sopan santun, jangan malah kayak menebar kebencian, juga edukasi juga lebih efektif gitu daripada melibatkan suatu emosi. Ya, mungkin dari aku ya yang sebelum dari Askar ya. Nah, mungkin menurutku ilmu tuh hanya itu sebagai sebuah benteng terbaik dari penyesatan. Jadi jangan pernah berhenti untuk belajar dan jangan berhenti untuk malas-malasan dari kepercayaan sebelumnya. Jadi kita tuh harus mengulik kepercayaan sebelumnya itu apakah emang sesuai dengan ajaran Nabi atau emang melenceng gitu. Mungkin itu dari aku sih. Baik, terima kasih atas masukan dari kalian. Semoga diskusi kita hari ini bisa jadi pengingat buat kita semua. Jangan mudah terpesona oleh ajaran baru yang tampak menarik, tapi belum tentu benar. Jaga keimanan, terus belajar dan jadilah umat yang cerdas. Terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti podcast ini. Sampai jumpa di lain episode. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Matiin record bro, matiin record. Oke.